Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Inovasi Pendidikan kali ini, saya, Rafika Subekti, Prodi S1 PGSD semester 4, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, akan menyajikan sebuah video pembelajaran mengenai difusi inovasi pendidikan. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu difusi dan inovasi. Difusi adalah proses penyebaran inovasi pada anggota suatu sistem sosial. Sedangkan inovasi adalah suatu proses mengenalkan sesuatu yang baru yang mungkin dapat berubah status atau fungsi suatu satuan dalam sistem sosial. Nah, tahukah kamu apa itu difusi inovasi pendidikan? Difusi inovasi pendidikan diartikan sebagai penyebarluasan dari gagasan inovasi pendidikan tersebut melalui suatu proses komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan saluran tertentu dalam suatu rentang waktu tertentu di antara anggota sistem sosial masyarakat. Nah, makna inovasi kemudian dikembangkan menjadi sebuah proses konstruksi sosial, yaitu suatu proses di mana suatu inovasi diterima atau ditolak oleh masyarakat tertentu. Nah, di dalam difusi inovasi terdapat 4 elemen. Yang pertama yaitu inovasi, yang kedua saluran komunikasi, yang ketiga waktu, dan yang keempat sistem sosial. Masuk kepada elemen yang pertama, yaitu inovasi. Inovasi yaitu gagasan, objek dan ide, atau praktik yang akan didifusikan. Yang kedua, saluran komunikasi, yaitu media yang digunakan untuk mendifusikan suatu inovasi, di mana suatu pesan dapat berpindah dari satu individu ke individu lain. Yang ketiga, waktu, yaitu saat di mana inovasi akan kita difusikan. Yang terakhir, sistem sosial, yaitu tempat, kondisi sosial, budaya masyarakat di mana inovasi akan didifusikan. Artinya, sistem sosial adalah kelompok unit sosial yang saling berhubungan, memiliki masalah yang sama, dan bekerja sama untuk memecahkan masalah tersebut, serta memiliki tujuan yang sama. Masuk kepada prinsip-prinsip difusi inovasi. Prinsip yang pertama, inovasi harus dimulai dengan membuat calon pengadopsi tahu, paham, atau mengerti tentang isi inovasi tersebut. Yang kedua, sepanjang tahap pengetahuan tersebut ditanamkan dan diyakinkan pula apa manfaat inovasi bagi pengajar dalam bekerja. Yang ketiga, atas dasar pemahaman terhadap makna inovasi serta didukung oleh semangat dan tekad untuk menerapkan, maka pengajar dibimbing dalam menerapkan inovasi dalam pekerjaan sehari-hari, di bawah supervisi dari dekat dan terus-menerus dari atasan langsung masing-masing. Keberhasilan penerapan inovasi berkorelasi secara positif dengan usaha atasan langsung. Yang keempat, partisipasi atasan tidak boleh turun atau lemah sampai semua pengajar telah terbiasa bekerja secara otomatis sesuai dengan prinsip inovasi yang ditetapkan. Yang kelima, apabila tujuan inovasi telah tercapai dan menjadi acuan sehari-hari dan masuk dalam kebiasaan atau budaya kerja, maka pada saat itu institusi pendidikan harus mampu menciptakan lagi inovasi lain yang dapat membuat pembelajaran lebih berkualitas. Masuk kepada strategi difusi inovasi dalam pendidikan. Strategi yang pertama yaitu strategi empiris rasional. Asumsi dasar dalam strategi ini adalah bahwa manusia mampu menggunakan akalnya dan akan bertindak dengan cara-cara yang rasional. Oleh karena itu, tugas inovasi yang utama adalah mendemonstrasikan pembaharuan tertentu melalui metode terbaik yang valid akan lebih memungkinkan pengadapsiannya bagi receiver. Yang kedua, strategi normatif reedukatif. Dalam hal ini, yang menjadi pusat kepentingan ialah persoalan mengenai bagaimana klien memahami permasalahannya. Masalah pembaharuan bukan perkara mengisi informasi teknis yang memadai, tetapi lebih merupakan perkara perubahan sikap, skill, nilai-nilai, dan hubungan-hubungan manusia. Yang ketiga, strategi kebijakan administratif. Dalam strategi ini, cenderung melihat perbedaan strategi-strategi dalam unsur-unsur kekuasaan tempat. Strategi-strategi perubahan itu tergantung, dan cara-cara kekuasaan dibentuk dan dipakai dalam proses pengubahan. Yang terakhir,
strategi gabungan politik administratif. Strategi ini memandang bahwa pendekatan yang spesifik terhadap pembaharuan tidak dapat digambarkan hanya dengan ditekankan kepada strategi empiris rasional, normatif reedukatif, kebijakan administratif, tetapi sedikit cenderung sebagai yang dipengaruhi oleh ketiga strategi itu atau merupakan strategi gabungan. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.